Sunan Kudus gusar melihatnya, kali ini Sunan Kudus merasa ditantang. "Baik, Saridin, sekarang apa yang ada di tanganku ini?" ujar Sunan Kudus. "Buah kelapa, Kanjeng," jawab Saridin pelan. "Katamu setiap air ada ikannya, kelapa ini di dalamnya ada airnya. Apakah kau tetap mengatakan bahwa dalam kelapa ini ada ikannya?" tanya Sunan Kudus lagi. "Ada, Kanjeng," jawab Saridin polos. Kembali hadirin tertawa karena menganggap Saridin dungu. Tapi setelah kelapa itu dibelah kagetlah mereka semua, termasuk Sunan Kudus, karena di dalamnya ada ikan hidup yang berenang di air kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sebagian warga Pati Jawa Tengah, nama Syekh Jangkung tidak bisa dilepaskan dengan cerita mengenai kesaktian Syekh Jangkung, atau juga dikenal sebagai Saridin yang begitu sangat melegenda. Saridin atau sering disebut Syekh Jangkung, adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia, yang terkenal di Karesidenan Pati. Selain terkenal di Pati Jawa Tengah, Saridin atau Syekh Jangkung ternyata juga diakui sebagai leluhur atau nenek moyang warga Dusun Dukuh, yang terletak di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, dan Desa Lendah di Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta di sejarah keturunan anak cucu Syekh Jangkung yang Pangreh Praja, antara tahun 1700 Masehi sampai dengan 1900 Masehi. Di Karesidenan Pati menikah dengan Trah Tubagus Panembahan Ratu Pertama Sultan Zainul Arifin atau Cicit Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon, Trah Mataram, Trah Pangeran Kudus atau Sarengat, Trah Citra Soma, Trah Condro Negara Bupati Pati. Di antara keturunan Syekh Jangkung yaitu ada Dr. Muwardi, adalah pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia, yang gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Yang masih keturunan langsung dari Syekh Jangkung, Sunan Muria dan Sunan Kalijaga, dari Raden Mukmin atau Raden Tirtakusuma atau Pangeran Tengah, putra Syekh Jangkung dan Raden Ayu Pandanarum, putri Kesultanan Cirebon Panembahan Ratu Pertama Sultan Zainul Arifin, garis silsilah ayah Dr. Muwardi. Yaitu Mas Sastrowardoyo atau Raden Sumito Sastrowardoyo, Raden Bagus Momoklando atau Sigit Gus Momoklando atau Raden Saretno, putra Syekh Jangkung dan Raden Ayu Retno Jinoli, putri Sultan Mataram kedua. Sultan Anyakrawati Raden Mas Jolang dan Ratu Tulung Ayu, garis silsilah Raden Bagus Momoklando dari Syekh Jangkung dan Raden Ayu Retno Jinoli. Syekh Jangkung dan istri Raden Ayu Retno Diluwi putri dari Kesultanan Palembang, memiliki anak Dia Sunti. Syekh Jangkung dan istri Nyai Ageng Bakira atau putri Kiprayaguna, Gebanganom Semawis Demak, memiliki anak Raden Kulup atau Pangeran Dagan Ariningong. Serta istri dari Putri Hatip Tuban, dan istri Nyai Ageng Sarini atau putri dari Pakeringan atau Kawis Guwo atau Trasunan Giri. Makam sebelahnya Nyai Ageng Sombro atau Nyai Ageng Miyana atau Nyai Ageng Branjung, di komplek makam Kiai Ageng Raden Miyana atau Kiai Ageng Raden Darmoyono Surgi, Trasunan Giri, makam Jati Kembar Landoh Kayen Kabupaten Pati. Kabupaten Pati era bupatinya Ki Panjawi dan anaknya, yaitu Adipati Wasis Jayakusuma Adipati Pragola yang ke-1, ada satu tokoh yang turut andil menyebarkan agama Islam bagi masyarakat setempat. Beliau adalah Syekh Jangkung, putra dari Sunan Muria dan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Beliau dikenal warga sebagai ulama berharisma dan ahli tasawuf sekaligus murid dan cucu Sunan Kalijaga. Konon, Syekh Jangkung diutus Sunan Kalijaga menyiarkan agama Islam pertama kali, di sebuah desa bernama Desa Miono. Saridin atau Syekh Jangkung lahir di tahun 1540-an Masehi. Beliau mengasah kewaskitaan dan ilmu agamanya waktu dari anak-anak hingga dewasa. Pengetahuan agama beliau bersantri kepada Sunan Kudus, hingga Sunan Kudus wafat di tahun 1550-an Masehi, hingga selesai santri di zaman Panembahan Kudus, Kali atau Poncowati. Saridin juga mendapatkan ilmu agama Islam dari sang ayah, yaitu Sunan Muria, hingga Sunan Muria wafat di tahun 1560-an Masehi, serta memperdalam ilmu dan kewaskitaan bersama sang kakek, Sunan Kalijaga, hingga tahun 1570-an Masehi. Bukti otentik, yaitu Sunan Kalijaga mengalami periode waktu di tahun saat Danang Sutawijaya mendirikan awal Kesultanan Mataram, di tahun 1586 Masehi sebagai pengganti Kesultanan Pajang, untuk memerintah di Tanah Jawa. Menurut Babat Tanah Jawi versi Meisma,
dinyatakan Sunan Kalijaga pernah datang ke tempat kediaman Panembahan Senopati di Mataram, memberikan saran bagaimana cara membangun kota. Dengan demikian, Sunan Kalijaga diperkirakan hidupnya lebih dari 130 tahun lamanya, yakni sejak pertengahan abad ke-1455 Masehi sampai dengan akhir abad 1590 Masehi. Hal ini dapat dihubungkan dengan gelar Kepala Perdikan Kadilangu. Semula Sunan Kalijaga dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sunan Hadi di tahun 1590-an Masehi. Tetapi gelar Sunan Hadi digunakan pada Mas Jolang di Mataram dengan gelar Sunan Hadi Prabu Hanyokrowati di tahun 1601 Masehi sampai dengan 1613 Masehi. Gelar Kepala Perdikan Kadilangu sebelumnya, Sunan Hadi, itu diganti dengan sebutan Panembahan Hadi. Dengan demikian, Sunan Kalijaga sudah diganti putranya sebagai Kepala Perdikan Kadilangu, sebelum zaman Mas Jolang, yaitu sejak berdirinya Kesultanan Mataram, pemerintahan Danang Sutawijaya, 1590 Masehi. Pernikahan Syekh Jangkung Saridin dengan Raden Ayu Retno Jinoli di tahun 1595-an Masehi, Putri Sultan Mataram kedua Sultan Anyakrawati Raden Mas Jolang dan Ratu Tulung Ayu. Pada tahun 1595 Masehi Raden Mas Jolang masih menjabat sebagai Adipati Anom atau Putra Mahkota. Waktu kecil Saridin juga sudah terbiasa dimomong keluarga besar Sunan Kalijaga yaitu Ki Gede Miyono Paman Saridin, Kiai Ageng Raden Miyana atau Ki Gede Miyono atau Ki Ageng Darmoyono, adalah putra pasangan Empu Supo dengan Dewi Sari Wulan atau Rasa Wulan adik dari Sunan Kalijaga. Ki Gede Miyono adalah adik sepupu Sunan Muria. Ki Gede Miyono adalah pendiri desa Miyono atau disebut Landoh Kayen di daerah Pati sekarang. Letak makam Ki Gede Miyono, 2 km ke arah timur dari makam Syekh Jangkung, yaitu di makam Jati Kembar Landoh Kayen Pati. Ki Gede Miyono adalah juga Tragiri Kedaton atau Sunan Giri dari jalur laki-laki, yaitu Prabu Anom, Pangeran Sendang Sedayu Blambangan. Gelar Syekh Maulana Ishak Al-Maghribi atau Ki Supo Sepuh Majapahit, karena menikahi Dewi Sekardadu berputra Sunan Giri atau Raden Paku, Joko Samudera, atau Prabu Satmata berputra Pangeran Sedayu Prabu Darmokusumo, Komplek Makam Masjid Demak. Tumenggung Adipati Supondrio atau Empu Supondrio Makam Giri Kedaton, berputra Empu Supo Madurangin atau Empu Supo. Makam Sunan Kalijaga Komplek Kadilangu berputra 4 orang yaitu 1. Ki Gede Miyono atau Ki Ageng Darmoyono, 2. Ki Berganjing atau Darmoyoso, 3. Nyai Branjung atau Sombro, 4. Joko Suro, Empu Suro atau Empu Supo. Keluarga Pangeran Sedayu Empu Supo Paman Saridin atau Syekh Jangkung adalah pembuat senjata perang pamungkas, pusaka andalan Sunan Kalijaga, yang digunakan selama periode konflik perang. 1. Era akhir Majapahit, keris Sengklat Empu Supo mengalahkan keris Kiai Condong Campur, milik Maharaja Brawijaya kelima Majapahit. 2. Demak, keris Nagasasra Raden Fatah. 3. Kesultanan Pajang, keris Kiai Carubuk yang digunakan Sultan Pajang, Mas Karebet Joko Tingkir untuk mengalahkan keris Kiai Setan Kober, saat perang tanding dengan utusan Adipati Jipang Panolan, Arya Panangsang. 4. Hingga tombak Ki Pleret, Kiai Pleret, bukti otentik, adalah milik Sunan Kalijaga yang digunakan Danang Sutawijaya. Konon, senjata pusaka buatan keluarga Empu Supo, adalah yang menentukan transisi suksesi wahyu ke Prabon Kerajaan Jawa Nusantara, di era akhir Majapahit tahun 1480 Masehi hingga awal Mataram tahun 1586 Masehi. Syekh Jangkung atau Saridin, wafat tahun 1563 tahun Saka Jawa, tepatnya tanggal 15 Rajab atau hari Minggu Pahing tanggal 20 Oktober tahun 1641 Masehi. Berselang waktu 4 tahun kemudian, adik ipar Syekh Jangkung yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo wafat di tahun 1645 Masehi. Asal-usul nama Saridin ialah untuk memudahkan dalam berucap kata Syarifuddin, dalam logat Jawa memang agak kesulitan, sehingga kata Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Gelar Syekh bagi Saridin, beliau mendapatkannya dari negara Ngerum atau Andalusia, saat itu sebagai pusat perawi hadis dan pusat kerajaan Islam terbesar di dunia. Adapun gelar Syekh Jangkung, beliau dapat dari gurunya dan juga kakeknya yaitu Raden Syahid Sunan Kalijaga. Karena Saridin ini selalu dijangkung oleh gurunya, makna kata dijangkung menurut bahasa Indonesia dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungannya.
Silsilah Raden Saridin atau Syekh Jangkung atau Sunan Landoh, menurut naskah Pustaka Dara Agung rangkaiannya sebagai berikut. 1. Abdul Muthalib, Adipati Mekah. 2. Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib. 3. Abdullah bin Abbas berputra Sayyid Abdul Azhar atau Abdullah Al-Akbar atau Syekh Abdul Wahid Qurnain Al-Baghdadi. 4. Syekh Wais atau Waqid Arumni. 5. Syekh Muzakir Arumni. 6. Syekh Abdullah. 7. Syekh Harmia atau Harmis atau Kurames. 8. Syekh Mubarak. 9. Syekh Abdullah. 10. Syekh Ma'ruf atau Madrauf. 11. Syekh Arifin. 12. Syekh Hasanuddin. 13. Syekh Jamal. 14. Syekh Ahmad. 15. Syekh Abdullah. 16. Syekh Abbas. 17. Syekh Abdullah. 18. Syekh Kurames atau Horomis, ulama di Mekah. 19. Abdur Rahman atau Kiai Lanangbaya atau Arya Wiraraja. Aryo Teja, Bupati Tuban. 20. Aryo Teja Pertama, Bupati Tuban. 21. Aryo Teja Laku, Bupati Tuban. 22. Aryo Teja II, Bupati Tuban. 23. Raden Sahur Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. 24. Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. 25. Raden Umar Said atau Sunan Muria. 26. Raden Syarifuddin atau Saridin atau Syekh Jangkung, Sunan Landoh. Silsilah Raden Saridin atau Syekh Jangkung, atau Sunan Landoh dari jalur Ibu Sayyidah Dewi Sujinah rangkaiannya sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. 3. Al-Imam Al-Husain bin Ali As-Syahid. 4. Al-Imam Ali bin Husain Ali Zainal Abidin. 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir. 6. Al-Imam Jafar Es-Sadiq. 7. Al-Imam Ali Al-Uraidi. 8. Al-Imam Muhammad An-Nakib. 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi. 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. 11. As-Sayyid Ubaidillah bin Ahmad. 12. As-Sayyid Alawi bin Ubaidillah Alawi Awal. 13. As-Sayyid Muhammad Sahibus Saumah. 14. As-Sayyid Alawi Atsani. 15. As-Sayyid Ali Hali Kasam. 16. As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. 17. As-Sayyid Alawi Amil Fakih. 18. As-Sayyid Abdul Malik bin Alwi Asmatkan. 19. As-Sayyid Amir Han Abdullah. 20. As-Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin. 21. As-Sayyid Husain Jamaluddin Akbar Al-Husaini. 22. As-Sayyid Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi, Gesik Harjo Tuban. 23. As-Sayyid Ali Murtada, Raden Santri Gresik. 24. As-Sayyid Usman Haji, Sunan Ngudung. 25. Sayyidah Dewi Sujinah, Komplek Makam Keluarga Sunan Kudus di Menara Kudus. 26. Raden Syarifuddin atau Saridin atau Syekh Jangkung, Sunan Landoh. Saridin saat masih anak-anak menjadi santri di perguruan Sunan Kudus. Kemampuannya di atas para santri yang merasa dirinya senior. Sunan Kudus merupakan paman Saridin dari Ibu Sidin, panggilan kesayangan Ibu Syekh Jangkung. Dewi Sujinah adalah adik Sunan Kudus. Sebagai murid baru dalam bidang agama, orang Miono itu lebih pintar ketimbang para santri lain. Karena murid baru, beliau sering dikerjai oleh murid-murid lama. Para santri setiap hari diwajibkan mengisi tempat air untuk wudhu. Nah, Saridin yang juga terkena kewajiban itu rupanya tidak kebagian ember. Para santri lama tak ada satupun yang mau meminjamkan ember padanya. Melihat Saridin bingung kesulitan mendapatkan ember, seorang santri bilang dengan maksud mengolok. "Din, kamu tidak kebagian ember ya? Tuh ada keranjang, bawa saja air di sumur itu pakai keranjang," ujar santri itu sambil menahan senyum. Terdorong melaksanakan kewajibannya, Saridin membawa saja keranjang rumput itu. Ajaib, air yang seharusnya lolos di sela-sela lubang keranjang itu, malah dapat tertampung hingga Saridin dapat mengisi tempat wudhu sampai penuh. Para santri yang melihat hanya melongo melihat ulas Saridin. Berita itu akhirnya sampai kepada Sunan Kudus. Di hadapan mursyidnya itu Saridin dengan jujur menceritakan semuanya. Tanpa ada satupun yang tertinggal, menganggap Saridin sedang menyombongkan diri dengan kelebihannya. Sunan Kudus lalu mengetes Saridin. "Din, kamu kan tadi mengisi air. Sekarang di tempat wudhu itu apakah ada ikannya?" tanya Sunan Kudus. "Setiap air pasti ada ikannya, Kanjeng Sunan. Begitu pula di tempat air wudhu itu," jawab Saridin polos.
Para santri yang mendengar jawaban Saridin kontan tertawa. Mana mungkin tempat wudhu ada ikannya? Pikir mereka. Tapi setelah dicek memang betul ditemukan ikan di dalamnya. Sunan Kudus gusar melihatnya. Kali ini Sunan Kudus merasa ditantang. Baik, Saridin, sekarang apa yang ada di tanganku ini? Ujar Sunan Kudus. Buah kelapa, Kanjeng, jawab Saridin pelan. Katamu setiap air ada ikannya, kelapa ini di dalamnya ada airnya. Apakah kau tetap mengatakan bahwa dalam kelapa ini ada ikannya? Tanya Sunan Kudus lagi. Ada Kanjeng, jawab Saridin polos. Kembali hadirin tertawa karena menganggap Saridin dungu. Tapi setelah kelapa itu dibelah kagetlah mereka semua. Termasuk Sunan Kudus, karena di dalamnya ada ikan hidup yang berenang di air kelapa. Menganggap Saridin melakukan hal-hal yang tak pantas, yaitu memperlihatkan karomah diri pada orang lain. Menyadari budaya memamerkan segala bentuk anugerah Allah bisa mengancam eksistensi pesantren Kudus sebagai salah satu pusat dakwah Islamiyah, maka Sunan Kudus mempersilahkan Saridin untuk meninggalkan wilayah Kudus dan tidak menginjakan kakinya di bumi Kudus. Dengan putus asa Saridin pergi. Rupanya hal yang dialaminya diketahui Sunan Kalijaga. Wali yang bijak ini lalu menasehati Saridin untuk sabar, sekalipun perbuatannya tadi dilakukan tanpa bermaksud menyombongkan diri. Sikap Sunan Kudus juga dijelaskan oleh Sunan Kalijaga sebagai sikap yang wajar. Seorang manusia biasa yang merasa malu jika dipermalukan di depan orang lain, di hadapan murid-muridnya. Setelah peristiwa itu Sunan Kalijaga menyuruh Saridin mengasingkan diri, untuk lebih dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjalani latihan-latihan rohani untuk menyatu dengannya. Kemudian Saridin diperintahkan untuk bertapa di lautan, dengan hanya dibekali 2 buah kelapa sebagai pelampung. Tidak boleh makan kalau tidak ada makanan yang datang, dan tidak boleh minum kalau tidak ada air yang turun. Setelah berhari-hari bertapa di laut dan hanyut terbawa ombak, akhirnya dia terdampar di salah satu kerajaan di Pulau Sumatera, ada yang mengatakan daerah Palembang. Yang belum masuk dalam kekuasaan kerajaan Mataram, raja tersebut menganggap remeh Sultan Agung. Saridin menyela omongan raja tersebut, dia merasa terpanggil sebagai seorang yang sama-sama dari tanah Jawa. Beliau mengaku sebagai hamba Mataram yang mau menguji kesaktian dengan sang raja. Aku bisa menghitung kekuatan pasukan kerajaan ini, yang paduka gelar di alun-alun kerajaan, kata Saridin. Ribuan pasukan itu telah siap siaga untuk melawan Sultan Agung Mataram. Ya, coba kalau bisa kamu menghitung ribuan pasukanku dengan tepat, aku akan mengaku kalah sama kamu, Saridin. Lalu Saridin melesat dengan cepat ke atas, berlari dari ujung ke ujung tombak yang mengacung ke langit, semua dihitung dengan cepat seperti kilat. Dia kemudian berada di hadapan raja dengan menebak jumlah pasukan yang berbaris. Raja itu pun tertunduk, bergetar dan ciut nyalinya menghadapi kesaktian Saridin. Seketika itu raja takluk di hadapan Saridin, namun dia tidak menerima sembah bakti. Saridin menyarankan untuk tunduk kepada Sultan Agung saja, sebab Saridin adalah salah satu hamba dari Mataram. Dengan demikian raja tersebut tunduk takluk kepada Sultan Agung tanpa perlawanan sama sekali. Bahkan, beliau juga membantu memberantas pemberontak di sana, dan dinikahkan dengan putri dari Pati Palembang yang bernama Rohayati sebagai hadiah. Selain sakti mandraguna, Saridin juga dikenal sebagai ahli berdakwah agama Islam, beramal ibadah, membantu kaum duafa dan para fakir miskin. Konon kabarnya Saridin melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah hingga mendapatkan gelar Syekh. Setelah lama mengembara, Syekh Jangkung ingin kembali ke daerah asalnya, yaitu Miyono. Ia kemudian dikenal sebagai sufi yang namanya cukup disegani di masa kerajaan Mataram. Ia mengajarkan konsep-konsep tasawuf pada orang-orang yang ingin mengaji padanya. Ketenaran Saridin sampai ke wilayah Mataram, kehebatan Syekh Jangkung akhirnya sampai di telinga Sultan Agung Raja Mataram. Sultan Agung sedang bingung, karena warga di Alas Roban mengadu karena saat ini banyak warga yang menderita karena Ki Jati, penguasa Alas Roban sangat kejam, dan banyak membunuh warga yang akan membuka ladang di daerah itu. Ki Jati adalah orang yang sangat sakti yang bisa berubah menjadi siluman ular yang sangat ganas. Tidak itu saja, Ki Jati yang menganut aliran sesat, selalu menculik gadis-gadis muda di sekitar Alas Roban, untuk dijadikan tumbal agar dia tetap dikdaya dengan ilmu hitamnya. Sultan Agung lalu minta tolong pada Syekh Jangkung untuk menumpasnya. Syekh Jangkung lalu mendatangi Ki Jati. Terjadilah pertarungan hebat antara Syekh Jangkung dengan Ki Jati.
Ki Jati kalah dan Syekh Jangkung minta agar Ki Jati berjanji akan meninggalkan Alas Roban. Namun Ki Jati masih menyimpan dendam pada Syekh Jangkung. Atas jasanya menumpas penguasa Alas Roban, Syekh Jangkung mendapat hadiah dari penguasa Mataram, Sultan Agung, untuk mempersunting kakak perempuannya, Retno Jinoli. Saat Syekh Jangkung berbahagia akan melaksanakan pernikahannya, Ki Jati yang masih dendam raganya masuk ke dalam Retno Jinoli. Syekh Jangkung kini harus berhadapan dengan siluman ular Alas Roban yang merasuk ke dalam diri Retno Jinoli. Dengan sungguh-sungguh Syekh Jangkung menyembuhkan calon istrinya, istri Syekh Jangkung sembuh dan siluman ular yang masuk ke raga Retno Jinoli diusir keluar. Wanita terah keraton Mataram itu lalu menjadi istri sah Syekh Jangkung dan diboyong ke Miono. Sebagai keturunan ningrat dan ulama, Syekh Jangkung pernah mengemban amanah Sultan Cirebon untuk menumpas pemberontakan yang telah melakukan penculikan terhadap putri Sultan Cirebon, Ratu Pandan Arum. Untuk menumpasnya, Syekh Jangkung dibantu oleh Sunan Kalijaga, Said Widakdo, Said Abdullah Asyik, dan Said Panjunan. Misi ini mendapat keberhasilan yang gemilang meskipun salah satu anggota ulama ini ada yang syahid, yaitu Said Widakdo. Setelah diresmikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, dengan disaksikan oleh para bupati dan abdi dalam Mataram menjadi Panembahan Landoh, Syekh Jangkung Saridin membuka perguruan. Dengan nama Panembahan Landoh, Sigit Kalimosodo, di Miono dan memiliki 25 desa di distrik Landoh Tayu, daerah Pati yang dalam waktu relatif singkat tersebar luas sampai di Kudus dan sekitarnya. Kendati demikian, Saridin bersama anak lelakinya, Raden Bagus Momok Landoh atau Raden Saretno, Raden Kulup atau Pangeran Dagan, Raden Tirtokusumo atau Pangeran Tengah, beserta murid-muridnya, tetap bercocok tanam. Silsilah Raden Bagus Momok Landoh atau Gus Momok Landoh atau Raden Saretno, dari Ibu Gusti Raden Ayu Retno Jinoli menurut naskah Pustoko Darah Agung rangkainya sebagai berikut. 1. Prabu Brawijaya atau Bre Kertabumi. 2. Raden Bondan Kejawan. 3. Ki Getas Pandawa. 4. Raden Bagus Songgom atau Ki Ageng Sela. 5. Raden Bagus Enis atau Ki Ageng Enis. 6. Raden Bagus Kacung atau Ki Ageng Pamanahan. 7. Raden Bagus Serubut, Dananjaya atau Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. 8. Raden Mas Jolang. 9. Gusti Raden Ayu Retno Jinoli. 10. Raden Bagus Momok Landoh atau Sigit Gus Momok Landoh atau Raden Saretno. Dari jalur Ki Panjawi sebagai berikut. 1. Sunan Kalijaga. 2. Raden Ayu Panengah atau Nyai Ageng Ngerang 3. 3. Ki Panjawi Bupati Pati. 4. Ratu Mas Waskita Jawi. 5. Raden Mas Jolang. 6. Gusti Raden Ayu Retno Jinoli. 7. Raden Bagus Momok Landoh atau Sigit Gus Momok Landoh atau Raden Saretno. Sebagai tenaga bantu untuk membajak sawah, Raden Bagus Momok Landoh atau Raden Saretno minta dibelikan seekor kerbau milik seorang warga Dukuh Landoh. Meski kerbau itu boleh dibilang tidak lagi muda umurnya, tenaganya sangat diperlukan sehingga hampir tak pernah berhenti dipekerjakan di sawah. Mungkin karena terlalu diforsir tenaganya, suatu hari kerbau itu jatuh tersungkur dan orang-orang yang melihatnya menganggap hewan piaraan itu sudah mati. Namun saat dirawat Saridin, kerbau itu bugar kembali seperti sedia kala. Dalam peristiwa tersebut, masalah bangkit dan tegarnya kembali kerbau Landoh yang sudah mati itu. Konon, karena Saridin telah memberikan sebagian umurnya kepada binatang tersebut. Dengan demikian, bila suatu saat Saridin yang bergelar Syekh Jangkung meninggal, kerbau itu juga mati. Hingga usia Saridin uzur, kerbau itu masih tetap kuat untuk membajak di sawah. Ketika Syekh Jangkung dipanggil menghadap Yang Kuasa pada tanggal 14-15 Rajab 1563 tahun Saka Jawa, atau 19-20 Oktober tahun 1641 Masehi, yang hingga kini masyarakat di sekitar makam Syekh Jangkung di Landoh Kayen Pati, memperingati Hail Syekh Jangkung di tanggal 14-15 Rajab. Dan di makam Syekh Jangkung juga terdapat makam istri Syekh Jangkung, yaitu Nyai Ageng Bakira atau Putri Ki Prayoguna Bakul Legen, Raden Ajeng Retno Jinoli, dan Raden Ajeng Pandanarum. Serta 500 meter di sebelah utara dari lokasi makam Syekh Jangkung, terdapat makam anak laki-laki Syekh Jangkung, yaitu Raden Bagus Momok Landoh atau Sigit Gus Momok Landoh. Dan saat kerbau tersebut harus disembelih, yang aneh, meski sudah dapat dirobohkan dan pisau tajam digunakan menggorok lehernya, ternyata tidak mempan,
Bahkan, kerbau itu bisa kembali berdiri. Kejadian aneh itu membuat Raden Bagus Momok Landoh memberikan senjata peninggalan Branjung. Dengan senjata itu, leher kerbau itu bisa dipotong, kemudian dagingnya diberikan kepada para pelayat. Kerbau Landoh yang telah disembelih saat Syekh Jangkung meninggal, lulang atau kulit binatang itu dibagi-bagikan pula kepada warga. Entah siapa yang mulai meyakini, kulit kerbau itu tidak dimasak tapi disimpan sebagai piandel. Barang siapa memiliki kulit kerbau Landoh, konon orang tersebut tidak mempan dibacok senjata tajam, jika kulit kerbau itu masih lengkap dengan bulunya. Keyakinan itu barangkali timbul bermula ketika kerbau Landoh disembelih, ternyata tidak bisa putus lehernya. Terima kasih telah menonton, salam hangat dari kami. Wassalam.